Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan terus memimpin gerejanya. Bersyukur untuk ada generasi baru, anak-anak yang dilatih sejak masa mereka kecil, sehingga mereka dari kecil sudah belajar melayani Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melihat beberapa foto dari KKR Pak Tong yang ada di luar negeri, khususnya semua rute-rute yang sudah selesai, yang sekarang kita akan lihat dari tanggal yang ke-20. Milan, Budapest, dan yang lain-lain sudah dikasih lihat, dan hari ini kita akan lihat dari tanggal yang ke-20, Utrecht. Kita bersyukur tempat-tempat yang mungkin tidak bisa kita kunjungi atau yang jarang kita bisa hadir sewa untuk buat kebaktian, tapi Pak Tong Tuhan pakai untuk memecahkan rekor, bisa khotbah di tempat-tempat seperti itu. Pak Tong juga ke Roma. Ini yang hadir begitu banyak, nanti detail-detailnya Pak Tong pasti akan ceritakan kondisi jemaat di situ, karena kita di sini hanya membayangkan, saudara ya. Ini kondisi di Roma, kita bersyukur ya, pelayanan sangat banyak yang hadir pada waktu itu. Di Prato, 23 November, mereka yang ketemu Pak Tong mungkin sekali seumur hidup. Tapi kita di sini bisa setiap minggu ya, ini anugerah Tuhan bagi kita yang ada di sini. Ini yang Zurich. (24 November). Lalu yang Paris, 25 November. Oke, saudara sekalian, itu saudara terus berdoa untuk rangkaian yang masih ada. Setelah selesai dari Eropa, Pak Tong akan keliling lagi di Indonesia dan di luar negeri, khususnya yang tidak begitu jauh dengan Indonesia, yaitu di dalam KKR Natal. Boleh ditampilkan sekali lagi yang KKR Natal? Ini setiap tahun Pak Tong terus keliling, saudara ya. Dan di saat-saat akhir, khususnya sebelum tahun tutup, di situ Pak Tong akan forsir habis-habisan untuk Injil bisa dikabarkan, sehingga tidak terlewat satu hari sebelum meninggalkan Desember. Sehingga nanti Januari, kalau Tuhan masih kasih kehidupan, beliau akan dobelkan porsi-porsi pelayanan beliau ya. Mulai dari November akhir, penginjilan KKR Natal akan dimulai di kota Kupang. Nanti akan berakhir di kota Jakarta. Jadi dari 30 sampai 24 Desember, dari November sampai Desember, ini rute yang begitu panjang, saudara ya. Indonesia sama luar negeri sama-sama melelahkan. Karena kadang-kadang kita terbang ke Indonesia bisa lebih lama daripada kita terbang ke Singapura. Karena delaynya dan yang lain-lain ya, saudara tahu sendirilah. Kita bersyukur setiap kali rute-rute KKR ditampilkan, kita kalau menunggu hari H-nya rasanya lamanya luar biasa. Begitu sudah tiba hari H, kita mulai akan melayani hari lepas hari. Lalu begitu sampai hari yang terakhir, kita akan bersuka karena selesailah pelayanan. Tapi sisi yang lain, sebagai seorang pengkhotbah, dia akan sedih luar biasa, karena yang dia pikirkan adalah kapan saya bisa ada kesempatan datang lagi. Nah, ini ada dalam jiwa-jiwa pekabar-pekabar Injil. Rute-rute sudah disusun menunggu hari H. Lama luar biasa. Begitu tiba hari H, lewatnya cepat luar biasa. Di hari terakhir ada satu kesedihan yang besar karena akan tinggalkan kota itu dan tidak tahu kapan balik lagi. Nah, ini kesedihan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada hamba-hambanya. Hari ini saya akan mengkhotbahkan tema tentang rahasia misi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati pelayanan Pak Stephen Tong sejak masa muda sampai hari ini. Dan kami berterima kasih Tuhan sudah memunculkan begitu banyak buah-buah yang kami bisa lihat dengan mata kami baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Kami bersyukur untuk hambanya yang satu orang sudah Tuhan menghasilkan buah melalui hidup beliau
sangat-sangat banyak. Tetapi kami yang ada di bawah asuhan beliau, seringkali kami kurang berbuah lebat karena ada sesuatu konsep kami yang salah, khususnya di dalam tema dunia misi. Tuhan pakai hamba-Mu, dia menyampaikan firman. Tuhan celikkanlah mata rohani kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Kita akan melihat rahasia di dalam saat Yesus mengutus. Yesus mengutus, ada dua periode yang sangat penting di dalam catatan Alkitab, yaitu Yesus mengutus 12 rasul dan Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu tidak ada pengutusan-pengutusan yang langsung diutus berdua-dua, tetapi nanti di hari Pentakosta akan ada utusan Injil yang begitu banyak. Tapi dari masa Yesus melayani sampai nanti Yesus mati, kita perhatikan ada dua macam utusan yang sangat penting yang Yesus lakukan, yaitu mengutus 12 rasul, lalu mengutus 70 murid. Kita akan melihat di Matius pasal yang ke-9 dari ayat ke-35 sampai 38 untuk kita menemukan semua rahasia misi ada di dalam catatan ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita lihat di dalam pembukaan ayat ini sangat penting. Yaitu dimulai dengan kalimat Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ini adalah jiwa menjelajah. Di dalam seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, kita melihat tema menjelajah. Ini terus muncul. Dan tema menjelajah tidak muncul kepada semua orang. Tema menjelajah di dalam Perjanjian Lama ini muncul di dalam diri para raja-raja. Raja-raja mempunyai spirit menjelajah, yaitu untuk menaklukkan teritori-teritori yang lebih banyak untuk nanti mereka menguasai dan memperbudak bangsa-bangsa yang lain. Raja menjelajah. Lalu di dalam Alkitab muncul kalimat mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi. Wah, ini ayat yang sangat menarik. Mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi ini. Apa maksudnya? Nanti kita akan melihat dari kacamata Yesus melihat dan Yesus menjelajah. Lalu Alkitab juga mencatat setan menjelajah. Dari manakah engkau? Dari perjalanan mengelilingi bumi, menjelajah. Itu spirit ada di setan. Raja-raja menjelajah, mata Tuhan menjelajah. Lalu setan itu menjelajah. Lalu di dalam kitab muncul satu ayat yang sangat menarik. Aku akan memberikan kelaparan dan kehausan kepada mereka. Bukan lapar roti, bukan haus air. Kelaparan mendengarkan firman. Sehingga nanti mereka akan menjelajah laut ke laut, utara ke timur, untuk mencari dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, kapan zaman itu tiba? Kalau zaman itu tiba di saat kita ada, wah, kita akan melihat berbondong-bondong orang meninggalkan kampung halaman. Bukan karena kita bayarin tiket pesawat, bukan karena kita bayarin tiket bus, tapi datang karena haus firman Tuhan. Mereka akan menjelajah laut ke laut, utara ke timur, untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Alkitab juga catat bahwa nabi-nabi palsu telah berkeliling dan menjelajah. Mereka sudah mengelilingi bumi untuk menyesatkan orang. Alkitab juga catat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menjelajah laut dan darat untuk mempertobatkan satu orang
lalu jadikan mereka lebih jahat daripada sebelumnya. Lalu saat hari Pentakosta, kita akan melihat penganiayaan itu muncul. Nanti semua murid mereka akan menjelajah seluruh negeri. Dan rasul-rasul akan pergi menjelajah. Dan Tuhan bangkitkan Saulus untuk menjelajah sampai ke ujung bumi. Nah, ini spirit menjelajah. Nah, kita perhatikan di dalam kalimat Tuhan, di dalam ayat yang kita baca, yaitu nanti Tuhan Yesus akan berkata, tuain banyak, pekerja sedikit. Ini pendahuluan ditulis berkeliling, menjelajah. Nah, perhatikan kata yang dipakai untuk kota dan kata yang dipakai untuk desa. Kita lihat sekali lagi ayat ke-35. Berkeliling ke semua kota dan desa. Oke, saya ajak kita melihat waktu Lukas mencatat peristiwa Yesus keliling. Yesus keliling sudah dicatat di Lukas pasal ke-8. Lukas pasal ke-8 ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Perhatikan pendahuluan ini sangat menarik. Waktu Yesus keliling menjelajah, ada 12 rasul yang menyertai dan mengikuti. Kota ini memakai bahasa asli polis. Desa memakai bahasa asli kome. Kome bisa berarti desa, bisa berarti kota, tapi kota yang kecil. Kalau saudara lihat di Indonesia, ada pembagian, ada provinsi, ada kota madya, ada kabupaten, ada kecamatan. Kecamatan ada ibu kotanya. Ibu kota kecamatan, kalau kita lihat dari kacamata provinsi, ini kotanya sangat kecil. Tapi kalau dilihat dari kecamatan, kota ini kota yang besar, karena pusat kota kecamatan. Nah, saudara perhatikan kata kome bisa desa, bisa kota, tapi kota kecil. Nah, Alkitab membedakan dua macam wilayah ini, yaitu kota, polis, sama kome. Tema ini kita perlu pelajari karena nanti destinasi kota dan desa Yesus berikan kepada orang yang berbeda. Nah, ini menarik ya. Tadi kita sudah membicarakan mengenai ada dua utusan yang menarik. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, di dalam hidup Tuhan Yesus, Yesus mengutus 12 rasul, lalu Yesus mengutus 70 murid. Di manakah destinasi rasul-rasul dan destinasi 70 murid waktu terjadi pengutusan? Matius tidak jelas mencatat, karena Matius mencatat secara global. Yesus berkata, jangan kamu pergi ke Samaria. Samaria tempat yang begitu besar. Kamu pergi ke Israel, yaitu domba-domba terhilang di Israel. Israel begitu luas, ini yang mana? Terlalu global. Hanya Lukas yang mencatat spesifik destinasi di mana mereka akan pergi melayani. Mari kita lihat setelah pasal ke-8 Injil Lukas, kita lihat pasal yang ke-9. Di pasal yang ke-9 itu tema Yesus mengutus 12 murid. Itulah yang tadi kita baca di Matius 9, nanti lanjut ke Matius 10, pengutusan 12 rasul. Lukas mencatat di ayat yang ke-9, Yesus mengutus 12 murid, lalu muncul destinasinya. Ayat ke-6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala kome, segala desa, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Rasul ditaruh di destinasi desa. Sekarang kita perhatikan waktu 70 murid. Di Lukas pasal yang ke-10, waktu Yesus mengutus 70 murid, ada destinasi yang dicatat di pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lainnya, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap polis. Nah, ini menarik saudara ya. Kalau kita melihat cara strategi Yesus, ini strategi yang susah orang awam pahami. Mengapa yang rasul, yang lebih pintar, lebih tahu Alkitab, kok tidak taruh di kota? Kenapa taruhnya di desa? Orang awam yang teologianya tidak begitu jelas,
Kalau dites sama rasul, ya pasti kita anggap rasul paling hebat gitu toh. Padahal belum tentu. Yang orang awam, kenapa Yesus taruhnya di kota, di polis? Alkitab tidak menjabarkan motivasi Yesus membagi destinasi ini. Tetapi di dalam perenungan saya menemukan ada pembelajaran yang Yesus sedang mau kerjakan. Kelompok rasul-rasul ini kelompok orang-orang terhormat. Di kalangan orang-orang Yahudi, kalau bisa mendekati Yesus berjalan melayani, wah, ring satu. Wah, ini orang top. Dan orang ini disebut 12 rasul karena Yesus yang pilih langsung. Oh, yang lain-lain mungkin di-calling oleh temannya lah, oleh sinode lah, kalau pakai istilah sinode. Yang lain di-calling oleh mahkamah agama, tapi yang ini di-calling oleh Yesus langsung. Maka kelompok 12 kelompok yang lebih elit. Kelompok yang elit ini Alkitab catat mereka punya kelemahan. Yaitu apa? Ada perebutan posisi terutama. Ada perebutan posisi kanan dan posisi kiri. Jadi mereka merebutkan posisi itu dan Yesus pernah memberikan ajaran, kau mau jadi terutama, kau harus jadi hamba dari semua. Artinya apa? Artinya kau harus melayani semua. Saya percaya salah satu didikan Tuhan Yesus untuk tema melayani semua, yaitu Yesus mengutus mereka ke desa-desa. Jikalau ada hamba Tuhan besar datang ke desa, yang layani hamba Tuhan, itu pasti orang-orang desa yang kagum ada hamba Tuhan besar. Maka disiapkanlah semua pesta dan tari-tarian. Lalu hamba Tuhan datang, semua sudah disiapkan. Jemputan juga disiapkan, tarian disiapkan, lalu dikasih kado hadiah untuk penyambutan. Lalu habis itu makan besar, saudara. Sekarang kau pergi ke desa, bukan orang desa layani engkau layani mereka. Posisi terutama kok ke desa. Posisi kanan dan kiri yang menjadi rebutan kok sekarang turun ke desa. Kau mau jadi terutama, kau mesti jadi hamba dari semua. Saya percaya Yesus mau melatih mereka untuk nanti mereka mengerti jiwa hamba melayani desa-desa. Sedangkan 70 murid kenapa dikirim ke kota? Saya percaya 70 murid orang awam sampai hari ini mempunyai keminderan, selalu merasa diri tidak mampu. Di dalam KKR kalau kita lihat, kita atur sesi-sesi, lalu kita kasih orang awam. Orang awam langsung berkata begini, Pak, saya jangan yang masa besar-besar ya Pak. Maksudnya yang gede-gede nggak mau, gemuk-gemuk nggak mau. Bukan Pak, yang jumlahnya banyak Pak. Jangan saya Pak, jangan Pak. Saya yang kecil-kecil saja. Kalau bisa 1 orang, kalau bisa pun orang itu nggak hadir. Jadi batal gitu ya. Ngapain layani besar-besar? Itu bukan porsi saya Pak. Saya bukan orang teologi ya. Biar hamba Tuhan saja. Selalu orang awam mempunyai keminderan, apalagi melayani pusat kota. Hamba Tuhan kalau layani pusat kota, wah itu cocok dengan level dia, rasul. Tapi sekarang level kau yang tinggi, kau ke desa. Level orang-orang awam yang minder-minder, kau ke kota. Karena kekuatan penginjilan bukan ada di rasul atau di orang awam, tetapi di Tuhan yang menyertai hamba-hambanya. Amin. Saudara baca Alkitab, ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham akan tidak berfungsi apa-apa jikalau tidak ada kata Allah mendahului nama dia. Ishak tidak ada signifikan apa-apa jikalau tidak ada kata Allah mendahului nama Ishak. Dan Yakub juga tidak ada apa kalau Allah tidak ada di kalimat depan itu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kehidupan Abraham menjadi penting karena Allah yang memimpin dia. Kehidupan Ishak, Allah yang memimpin. Kehidupan Yakub, Allah yang memimpin. Utusan Injil, rasulkah orang awamkah, tidak lihat engkau rasul atau awam. Yang penting Allah memimpin engkau atau tidak. Kalau Allah yang memimpin, semua kelemahan diri, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Amin. Nah perhatikan, Abraham dipimpin oleh Tuhan, Ishak dipimpin oleh Tuhan. Utusan-utusan Injil, mesti Tuhan yang mendahului mereka. Tidak boleh mereka mendahului Tuhan.
Perhatikan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Bayangkan kalau bangsa Israel mendahului tiang awan, tiang api, gosong kalau di hari siang, malam kedinginan. Mereka harus di belakang dan Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan memimpin langkah mereka. Maka kegelapan tidak akan menggelapkan mereka, kedinginan tidak akan membuat mereka menggigil, panas tidak membuat mereka gosong, karena Tuhan yang memimpin semua. Tuhan tahu sandalmu bisa rusak, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Sandal tidak ada expired date-nya. Pakailah kau sampai tiba di tanah perjanjian, tidak sobek-sobek. Itu bagian Tuhan. Maka kita lihat di dunia misi ada bagian Tuhan yang kita harus bersandar penuh kepada Dia. Nah, sekarang kita kembali, Yesus menjelajah kota dan desa, Yesus membawa murid-murid. Yesus diiringi oleh kelompok murid, ada yang 12, kelompok murid ada yang 70. Dan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada kelompok murid, baik 12 maupun 70, selalu tema yang sama, khususnya di tema misi. Yesus mengutus 12 rasul berdua-dua. Utus 70 murid berdua-dua. Sama saudara ya. Yesus mengutus rasul seperti domba di tengah serigala, 70 murid seperti anak domba di tengah serigala. Ini semua sama, medannya yang ngeri semua sama. Kesalahan di dalam dunia misi, yang bahaya serahkan ke hamba Tuhan, yang enak-enak serahkan ke orang awam. Sehingga hamba Tuhan mati muda, saudara. Yang sulit-sulit pendeta saja, yang tidak ada bahaya biar kami orang awam, karena kami masih punya istri dan anak. Emangnya hamba Tuhan tidak ada istri dan anak, saudara? Yesus mengajari tema misi yang berbeda dengan banyak konsep, yaitu rasul dikirim ke tempat bahaya, orang awam juga dikirim ke tempat bahaya yang sama. Jadi tidak ada pembedaan di dalam misi. Waktu hari Pentakosta, api Roh Kudus waktu turun, tidak ada dicatat yang rasul ada 5.000 watt. Yang orang awam 10 watt, 5 watt, apinya sudah redup-redup. Tidak ada. Semua apinya sama, saudara. Tidak ada pembedaan, yang ini lebih, yang ini kurang. Lalu perhatikan waktu Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, semua mereka ikut. Waktu semua mereka ikut, Yesus ingin mereka melihat seperti mata Yesus yang melihat dengan menjelajah. Mata Yesus melihat. Perjanjian Lama mencatat mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Yesus melihat dengan kacamata yang berbeda dengan semua rasul-rasul dan murid-murid yang lain. Semua murid-murid melihat biasa-biasa, yang Yesus lihat. Yesus melihat sampai kepada hati manusia yang paling dalam. Mari kita kembali ke kitab Matius pasal yang ke-9. Kita mentelusuri untuk menemukan semua prinsip misi di sini. Hari ini kita akan selesaikan 70 murid juga. Perhatikan yang Matius pasal yang ke-9. Yesus berkeliling, Dia menjelajah. Dia keliling semua kota, polis dan kome. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ini strategi misi yang banyak gereja masih belum lihat, saudara. Bertahun-tahun yang lalu Tuhan sudah membukakan pikiran saya untuk melihat kalimat rumah-rumah ibadat ini. Selama ini kita terus melayani sekolah-sekolah, benar. Untuk mendapatkan anak siswa, tempat kumpulnya adalah sekolah. Tidak ada tempat lain kita bisa ketemu siswa sebanyak kita ketemu di sekolah. Karena setiap hari dia masuk ke sekolah. Maka untuk ketemu mereka harus datang ke sekolah. Di situ kita ketemu, ada TK-nya, ada SD-nya, SMP, SMA, SMK. Lalu untuk ketemu mahasiswa, kita perlu ke kampusnya. Ini sudah lumrah. Tapi lihat, strategi misi Tuhan Yesus yang nanti akan diadopsi oleh Paulus, yaitu keliling rumah ibadat. Nah, ini yang jarang orang kerjakan, saudara. Keliling rumah ibadat.
Bukankah rumah ibadat sudah mengajarkan Taurat? Bukankah rumah ibadat ada penjaga-penjaga, ada pengawas-pengawas, pelayan-pelayan di dalam rumah ibadat? Mereka yang beribadah, semua orang Yahudi yang dari kecil sudah mengenal Taurat, mengapa perlu keliling ke rumah ibadat? Karena di rumah ibadat itulah bisa bertemu semua kaum intelektual yang lain. Selain kita ketemu siswa-siswa yang pintar-pintar di sekolah, maka orang dewasa semua ngumpulnya di dalam rumah Tuhan karena mereka yang Kristen itu. Maka kalau saudara lihat khotbah-khotbah di daerah, di gereja-gereja, setelah khotbah nanti orang kenalkan, Pak, ini kenalkan, ini calon bupati. Hah? Lagi kampanye dia, oh ada di sini, jemaat di sini. Dulu dia lama jadi majelis, oh iya, ada calon bupati. Dikenalkan, ini kepala dinas. Dikenalkan lagi, ini cukong di kota ini. Pejabat ada di sini, pengusaha ada di sini. Dikenalkan lagi, ini pengawas, ini kepala polisi. Wah, kami kalau khotbah di daerah sering dikenalkan semua petinggi. Disitulah saya mengerti, Tuhan, selain sekolah, gereja mesti dikeliling. Karena disitulah terkumpul semua orang-orang kaum intelektual, pejabat-pejabat tinggi, yang kita bisa ketemu hanya di gereja. Karena pejabat gabung hari Minggu, pedagang gabung, semua gabung, dan hari yang sama dan jam yang sama mereka beribadah, disitulah kita bisa melayani mereka. Yesus berkeliling ke rumah-rumah ibadat, nanti ditiru oleh Paulus di dalam misi dia waktu dia berangkat. Setiap kali dia berangkat, dia menyusun timing jadwal yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan dia susun. Tahu dari mana? Saudara kalau perhatikan setiap kali dia bergerak, nanti tiba di satu kota muncul kalimat, Paulus masuk ke rumah ibadat. Berarti perpindahan dari kota A menuju kota B, dia hitung lamanya perjalanan. Kalau saya jalan kaki perlu 2 hari, maka saya tidak boleh berangkat hari Jumat. Berangkat Jumat pagi, nanti Jumat sore itu kena Sabat. Kena Sabat, saya masih di tengah jalan, tidak bisa. Maka dia harus atur, kalau mau tiba di hari Sabat, saya harus berangkat hari Rabu atau lebih aman hari Selasa. Ini semua timing dia ngerti dan dia lakukan hal itu. Maka setiap kota kalau sudah selesai, dia akan planning ke kota lain, dia akan mengincar hari Sabat, yaitu hari ke-7, karena hari ke-7 itulah orang-orang Yahudi berkumpul di situ, disitulah dia akan kabarkan Injil Tuhan kepada mereka. Jadi domba-domba terhilang yang paling banyak itu ada di dalam rumah ibadat. Maka Yesus berkata kepada 12 rasul, jangan ke Samaria, kau harus kepada domba-domba terhilang di Israel. Israel masa ada domba terhilang? Orang Israel, orang Yahudi tidak akan punya pandangan melihat temannya adalah orang terhilang, melihat istrinya orang terhilang, melihat dirinya sendiri orang terhilang. Karena mereka bangga dengan Taurat yang mereka sudah kuasai, dari umur 5 sudah belajar Taurat. Mana mungkin temanku yang sama-sama di bangku kelas waktu umur 5, masa dia terhilang? Lalu pemimpin yang Farisi, masa dia terhilang? Tidak mungkin. Di seluruh Israel, kalau pakai konteks sekarang, sudah Kristen gitu kan. Sudah pakai ayat Alkitab. Tidak, saudara. Saudara akan kaget, mengapa kantong-kantong Kristen zaman sekarang sudah berubah menjadi kantong non-Kristen. Berarti ada orang-orang Kristen yang dulu ada di kantong, sekarang sudah keluar kantong, saudara. Dulu mereka disebut orang Kristen, maka disebut mayoritas orang Kristen. Lalu mereka yang sama, sekarang kenapa disebut sudah minoritas? Karena sudah berubah iman. Kalau bisa berubah iman, berarti belum pernah diselamatkan sama sekali, karena dia lihat ada yang lebih berharga daripada Kristus. Bukan Kristus, keuntungan dia. Maka gereja perlu banyak kebangunan rohani. Amin. Saudara, kalau keliling gereja-gereja di Indonesia, saudara akan kaget. Saudara lihat semua jadwal-jadwal khotbah dari mereka yang susun. Ada tema-tema penginjilan disusun, tetapi mayoritas bukan tema penginjilan. Dan jemaat yang datang, pulang ngerti tidak ngerti, nggak peduli. Karena semua khotbah sudah disusun 1 tahun. Sehingga tidak ada lagi semacam keleluasaan untuk mencari pimpinan Tuhan yang baru. Karena semua ayat, semua sudah dituliskan.
Maka ada yang membaca, saudara. Dia baca, karena sudah dituliskan dari sinode, saudara. Tidak ada dinamika. Akhirnya banyak jemaat dengan pergumulan, tidak diselesaikan dengan khotbah, tidak masuk ke jemaat, karena tidak mengerti pergumulan jemaat saat itu apa, karena khotbah yang dikhotbahkan itu temanya cocoknya untuk yang lain. Nah, kita kembali untuk melihat strategi ini, keliling ke rumah ibadat. Nah, ini yang saya kerjakan sekarang, saudara. Lalu selain itu ada satu lagi yang di zaman Tuhan Yesus tidak ada. Zaman Tuhan Yesus tidak banyak STT, saudara. Untuk mendapatkan semua calon-calon gembala sidang, kubunya ada di STT. Maka STT mesti dikeliling. Kalau siswa kita sudah layani, sampai nanti dia besar, kita ketemu dia, kita tanya, kamu pernah tahu lagu Tuhan Yesus aku berjanji? Oh, tahu. Itulah tim STEMI yang pernah layani. Oh, oke. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua ada di dalam gereja. Maka kita perlu masuk ke rumah-rumah ibadat untuk memenangkan mereka, untuk membangunkan mereka, dan kita perlu masuk ke STT. Jangan kira STT penuh dengan orang percaya. Di STT kalau saudara khotbah, saudara akan kaget. Kadang-kadang kita nemukan ada yang kerasukan setan. Kok bisa di STT ada yang kerasukan setan? Dulu saya bawa tim ke Kalimantan Barat, lalu waktu sampaikan firman di salah satu STT yang ada di tempat yang jauh, ada muridnya kerasukan setan. Bayangkan ya, di STT. Itu setan intelektual itu ya, bisa ada di STT, hebat dia ya. Enggak kapok dia ya, dikelilingi hamba-hamba Tuhan, dikelilingi dosen-dosen, betah dia di dalam ya. Kalau debat doktrin mungkin dia paling hebat itu. Nah, sekarang kita kembali ke rumah-rumah ibadat. Itu strategi yang Yesus kerjakan, dia terus keliling dan dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Perhatikan tema ini. Di dalam dunia penginjilan kita menemukan ada yang ironis. Yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan Injil Kerajaan Sorga. Injil Kerajaan Sorga ini jiwanya, kalau kita lihat jiwanya global dan luas dan lapang, saudara. Kerajaan Sorga, bukan kerajaan Israel. Tetapi pekabar-pekabar Injil Kerajaan Sorga banyak yang jiwanya sempit. Ini fakta. Begitu lihat ada orang penginjilan, wah mulai muncul iri. Tidak ada jiwa yang global itu. Semua pekabar Injil Kerajaan Sorga mestinya otomatis harus berjiwa luas. Amin. Tetapi faktanya kita tidak menemukan hal itu. Yesus mengerti semua tema misi. Waktu dia membawa murid-murid tidak berjiwa global. Murid-murid tidak ada hati yang digerakkan untuk mau melangkah. Karena konsep mereka untuk kalangan sendiri. Inilah yang membutakan mata dari mereka. Masih ingat cerita Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Lalu orang itu disuruh Yesus pergi ke kolam Siloam untuk basuh. Waktu dia berangkat, saya nantikan adakah rasul yang tergerak untuk coba bawa orang ini daripada dia jatuh terantuk batu, gua bantulah. Tidak ada satupun rasul yang membantu. Kenapa? Karena hari itu hari Sabat. Kalau saya bantu, saya melanggar hari Sabat. Mereka lebih setia kepada aturan Taurat daripada hati berbelas kasihan. Akhirnya orang buta itu pergi sendiri dan Alkitab catat dia ke Siloam. Siloam artinya yang diutus. Ini kenapa Siloam perlu dijabarkan artinya? Tidak ada signifikan toh? Ini dijabarkan artinya untuk menyindir. Rasul, kau rasul. Rasul artinya utusan. Kenapa kau tidak mau diutus untuk mendampingi yang buta ini? Kenapa kau biarkan yang buta ini pergi sendiri? Ke Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dan orang buta ini melangkah karena dia diutus. Hai rasul, bukankah engkau disebut rasul? Kau utusan. Kenapa satu pun tidak ada yang tergerak? Karena hati mereka memang sudah membatu. Karena konsep mereka yang salah. Maka perhatikan, Yesus waktu membawa mereka, Yesus ingin membukakan pikiran mereka untuk mereka menemukan satu rahasia, yaitu melihat dengan cara Tuhan melihat. Kesulitan di dalam dunia misi, kita tidak melihat yang Tuhan lihat. Tuhan melihat satu kota,
Kita melihat kota yang lain, saudara. Mata Tuhan waktu tertuju ke Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora menjadi fokus perhatian Tuhan. Kita mata langsung menuju ke kota yang lain. Ya salah, saudara. Mata harus tertuju kepada Sodom, dan kalau kita tahu mata Tuhan menuju ke kota Sodom, Tuhan bawa saya untuk melihat seperti yang Tuhan lihat. Itulah Abraham. Abraham melihat seperti mata Tuhan melihat, padahal tidak ada signifikansi dia mikirin kota Sodom dan Gomora. Dia lebih pentingkan, kalau pakai konteks sekarang, saya orang tua yang pernah dikerjain anak muda, kurang ajarnya anak muda. Gembala-gembala dia semua juga dari saya, harta dia semua dari saya, tapi akhirnya dia berkelahi sama gembalaku, gembalanya gembalaku, lalu berkelahi. Akhirnya dia pergi, sudah pergi pilih yang paling enak lagi, keterlaluan dia. Biar dia mati gosong, gitu kan. Heran tuh, waktu Tuhan bicara tentang kehancuran kota Sodom, mata Tuhan tertuju ke Sodom, mata Abraham dibawa untuk melihat ke Sodom. Tuhan share kepada hamba-hambanya sebelum Tuhan melakukan sesuatu. Mari kita lihat di Amos pasal yang ketiga. Saudara catat ayat ini baik-baik. Ayat ini cuma satu kali muncul dalam seluruh Alkitab. Amos pasal yang ketiga di ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Di zaman PL kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu diam-diam, lalu semua manusia kaget-kaget, kok bisa ya, kok sudah hangus ya, kok sudah hilang ya, mana saudaraku sudah dibunuh Tuhan tadi malam, kok bisa ya. Tuhan akan sharekan dulu. Saudara mau tahu Tuhan share kepada Abraham? Tuhan share kepada Abraham tentang Mesir akan Tuhan tunggang balik. Zaman Abraham sama zaman Musa itu jauh, tapi Tuhan sudah share. Nanti bangsa yang memperbudak keturunanmu akan kuhajar mereka. Dan Tuhan sudah bocorkan murka Tuhan akan tiba di Mesir. Tuhan share kepada hambanya ini. Tuhan tidak sembarangan share kepada siapapun. Tuhan share kepada Abraham yang adalah sahabatnya Allah. Perhatikan semua orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah, banyak yang Tuhan share kepada mereka yang orang lain tidak tahu. Tapi kalau kita hidup bersama dengan orang yang Tuhan sering share, puji Tuhan, kita kecipratan mengetahui isi hati Tuhan melalui orang yang Tuhan share kepada dia. Banyak gereja, bukan menghina gereja lain ya, hamba-hamba Tuhan tidak ada lagi semacam mendapat sharing dari Tuhan, sehingga hidupnya monoton dan tidak ada improvisasi yang begitu penting di dalam hidup dia. Dari dulu jadi hamba Tuhan sampai hari ini, hampir tidak ada satu kegiatan yang besar yang dikerjakan. Dan dia merasa dia sudah setia, saudara. Tuhan share kepada hamba-hambanya. Ini saatnya Yesus membawa para murid untuk melihat konteks kota dan desa, karena nanti Tuhan Yesus mau share isi hati dia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan Yesus bocorkan satu tema misi, yaitu tuain banyak tapi pekerja sedikit. Dari dulu saya tertarik sama tokoh-tokoh yang terjun di dunia misi, khususnya dari Alkitab, yaitu kalimat Yesus dan kalimat Paulus. Dua orang, yaitu Yesus sama Paulus, yang adalah tokoh misi yang sangat penting. Mereka keluarkan kalimat-kalimat yang orisinil, tidak dikatakan oleh nabi, oleh rasul yang lain. Tuayan banyak, pekerja sedikit. PL tidak pernah muncul ayat ini. PB tidak pernah keluar lagi dari mulut siapapun. Hanya Yesus yang katakan, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Yesus bicara kepada 12 rasul, Yesus bicara juga kepada 70 murid. Setelah itu, tidak pernah lagi kalimat ini muncul di dalam seluruh Alkitab. Paulus di dalam misi dia menemukan terlalu banyak kalimat-kalimat yang akhirnya dia cetuskan dan dicatat di dalam kitab suci. Itu hanya muncul dari mulut orang-orang yang bermisi. Di dalam perjalanan misi dia keluar kalimat,
Sebelum aku tiba di Troas, aku dapati Tuhan sudah tiba duluan. Kalimat ini tidak pernah keluar dari Yohanes, Matius, semua tidak pernah ada kecuali dari Paulus. Karena dia banyak keliling. Sebelum aku tiba di Troas, aku dapati Tuhan sudah tiba duluan. Rasul-rasul yang lain pergi pelayanan biasa, tetapi yang Paulus begitu real, seperti ada orang yang sedang ngontrol dia. Belok. Maka muncul kalimat Tuhan mencegah dia, lalu membelokkan langkah dia untuk menuju ke kota lain di dalam bermisi. Dan dia rasakan pimpinan Tuhan itu realnya luar biasa, digerakkan Tuhan, lalu bergerak. Waktu dia sudah mau tinggalkan Korintus, muncul suara, tidak boleh pergi ya, banyak umatku di sini. Oke. 1,5 tahun dia ada di Korintus, padahal dia sudah tidak mau ada di Korintus. Dan karena dia tidak mau, tapi harus ada di Korintus, maka dia bernasar di situ. Itulah satu-satunya kali dicatat di Alkitab. Nanti setelah masa 1,5 tahun sudah lewat, Paulus akan meninggalkan Korintus dan dia potong rambut. Di dalam PL ada Simpson yang rambutnya dipotong. Di dalam PB ada Paulus yang rambutnya dipotong. Kenapa dipotong? Karena masa nasarnya sudah selesai, maka dia potong rambut. Wah, begitu real, pimpinan Tuhan begitu real. Dan dia tahu kapan keluar dan kapan dia masuk. Ada visi Makedonia, Petrus tidak pernah dapat. Lalu Yohanes tidak pernah dapat. Semua penulis kitab suci tidak pernah dapat ini. Maka mereka-mereka yang terjun di dalam langkah misi, Tuhan banyak share kepada mereka rahasia-rahasia yang sangat-sangat dalam. Maka saya kagum kalimat Tuhan Yesus dan kalimat daripada Paulus. Nah, sekarang kita kembali, Tuhan Yesus share kepada muridnya tuaian banyak. Nah, kita akan lihat di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama waktu Tuhan share, ini selalu temanya ada 2 tema. Perhatikan ya. Tuhan share di dalam kitab Kejadian kepada Henok. Henok dicatat di Alkitab sebagai orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Orang yang kayak begini, Tuhan pasti share kepada dia. Apa yang Tuhan share kepada dia? Kitab Kejadian tidak jelas, tetapi kitab Yudas mencatat. Tuhan share sesuatu kepada Henok, yaitu tentang penghakiman. Yudas mencatat kalimat ini, yaitu Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, lalu akan menghakimi orang-orang fasik. Orang-orang fasiknya dikasih penjelasan. Mereka suka menggerutu, suka menista, dan seterusnya. Itu konteks semua orang-orang fasik. Dan Yudas waktu mencatat tentang Henok, Yudas menulis Henok keturunan yang ke-7. Wah, ini kalimat yang sangat penting untuk kita dapatkan background ada apa Henok keturunan ke-7 ini ditulis. Henok keturunan ke-7 dari Adam melalui Set. Lalu dari Adam melalui Kain keturunan ke-7, itulah Lamek bapak poligami. Jadi kita menemukan ada satu sisi Henok hidup, ada sisi yang lain Lamek bapak poligami hidup. Nah, kita akan menemukan konteks kerusakan di dalam dosa di dalam zaman Lamek yang poligami. Apa maksudnya di dalam Lamek yang poligami ada dosa yang begitu besar? Saudara lihat dari zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, mereka ingin menjadi Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini tema hanya untuk Allah. Allah yang tahu mana baik, mana jahat. Sekarang manusia ingin tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan manusia makan buah ingin menjadi Allah. Maka muncul kalimat, sekarang mereka telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya, kau mau jadi Tuhan? Tuhan membiarkan semua keinginanmu, silakan lu urus dirimu sendiri. Kau tahu yang baik dan jahat, tidak perlu tanya Tuhan lagi. Mereka telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi dari zaman Adam, mau jadi Allah. Sampai kepada zaman Kain, Kain waktu membunuh si Habel, Kain berperan sebagai Tuhan. Tuhan kasih nyawa, Tuhan yang ambil nyawa.
Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Di zaman Kain, Tuhan yang memberi, Kain yang ambil, terpujilah Tuhan, kira-kira gitu ya. Oh, Kain berperan sebagai Tuhan yang mengambil nyawa seorang yang begitu setia itu, yaitu Habel diambil. Perhatikan waktu Kain sudah mengambil nyawa, Tuhan keluarkan kalimat memproteksi Kain. Kalau Kain nanti dikerjain, ada yang berani kerjain dia dan mau bunuh dia, kubalaskan 7 kali lipat. Sampai kepada zaman Lamek yang bapak poligami. Apa yang terjadi? Lamek membunuh, saudara. Waktu dia membunuh, tidak seperti Kain yang diam-diam. Waktu dia diam-diam, Tuhan yang bicara. Mengapa hatimu panas ya? Awas dulu ya. Tapi yang Lamek, waktu dia membunuh, Tuhan tidak interupsi, Tuhan tidak berkata-kata, dan dia promosikan kejahatan pembunuhan dia. Dia sharing kepada istri-istrinya. Hai istri-istriku, Ada dan Zila, sebarkanlah di WA group. Aku telah membunuh seorang anak muda. Suamimu hebat, itu ya, cap jempol. Karena dia melukai aku. Berarti di zaman Lamek, orang sudah tidak menghargai orang tua, dan orang tua tidak lagi membimbing anak muda. Di zaman Kain, apakah aku penjaga adikku? Koko tidak jaga didik. Di zaman Lamek, orang tua tidak membimbing anak muda tidak hormat kepada orang tua, dan Lamek habisin dia. Tuhan kasih nyawa, Lamek ambil nyawa. Lalu Tuhan berfirman kepada Kain, kalau ada orang yang kerjain dia ini 7 kali lipat kubalaskan. Lamek menambahkan, kalau yang Kain 7 kali lipat, kalau aku 77 kali lipat. Saudara, kalau asuransi di cover 7 kali lipat dan 77 kali lipat, pilih yang mana? Jujur. Tabrakan diganti 7 kali lipat, sama tabrakan diganti 77 kali lipat, pilih yang mana? Lamek keluarkan kalimat yang tidak dikatakan oleh Tuhan dan melampaui Tuhan. Bayangkan ya, itulah konteks di dalam zaman Henok. Mereka suka menista Tuhan, berkata-kata suka-suka menghina Tuhan. Dan di zaman itulah Henok Tuhan share suatu saat akan ada penghakiman yang begitu besar, yaitu hancurnya semua orang-orang fasik. Itu orang pertama, Tuhan share tentang penghakiman. Perhatikan orang kedua, Tuhan share kepada Nuh. Nuh sama Henok mempunyai ciri bergaul dengan Allah. Dan Tuhan share kepada si Nuh tentang apa? Tentang penghakiman Tuhan kepada semua orang fasik yang akan ditenggelamkan, dan Tuhan share keselamatan. Nah, ini rahasia sharing Tuhan. Sharing Tuhan mencakup 2 poin ini. Saudara kalau pergi penginjilan hanya berfokus 1 poin, karena kasih Tuhan kepada orang berdosa maka aku pergi kabarkan Injil. Itu tidak salah, tapi ada 1 poin yang harus menyertai, yaitu ngerinya pengadilan Tuhan. Tuhan share kepada Henok, ngerinya hari Tuhan itu. Tuhan share kepada Petrus, jikalau engkau mengetahui betapa ngeri dan dahsyatnya hari itu, hari kiamat, kengerian dan kasih. Ini menjadi sharing Tuhan kepada hamba-hambanya. Tuhan share kepada Nuh, kengerian penghakiman, semua ditenggelamkan. Dan Tuhan share kepada Nuh bahwa ada yang akan diselamatkan, keluargamu akan masuk. Dari cara Tuhan sharing kita menemukan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan kasih ukuran baterai yang sangat besar. Coba kalau Tuhan kasih ukuran sekoci, karena keluargamu yang selamat, buatlah 8 sekoci misalnya ya, 2 minggu kelar, lalu air bah datang. Kesempatan bertobat hanya 2 minggu, karena buatnya sekoci. Puji Tuhan buatnya bahtera, sehingga waktu selesainya panjang. Bahtera harus selesai dulu, baru nanti air bah baru nyusul. Tidak mungkin bahtera belum tutup atap, air bah sudah turun duluan. Jadi Tuhan begitu panjang kasihnya, menantikan manusia untuk bertobat, dan Tuhan share kepada Nuh. Tuhan share kepada Abraham, Tuhan share kepada Musa, bahwa nanti bangsa Israel yang diperbudak akan Tuhan hajar Mesir. Tuhan bicara kepada Abraham, lalu harinya sudah semakin dekat, Tuhan sharing kepada Musa,
Musa katakan kepada Firaun, besok. Nah, lu kalau bandel-bandel tidak lepaskan, tulah akan tiba. Sudah dekat harinya. Tuhan sharing. Nah, sekarang kita kembali melihat perjanjian baru. Yesus membawa mereka kota-kota, desa-desa. Yesus mau sharing satu rahasia misi. Tapi mata mereka belum terbuka, hati mereka belum tersentuh. Tuhan share, lihat tuaian begitu banyak, pekerja terlalu sedikit. Setelah Tuhan sharing, Tuhan utus 12 rasul. Tuhan utus 12 rasul. Mari kita lihat kitab Matius, lalu kita akan bandingkan dengan 70 murid yang Yesus juga sharing hal yang sama. Matius pasal yang ke-9, perhatikan ayat ke-37. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Lalu pasal 10, utus mereka, Markus nanti mencatat berdua-dua. Lukas mencatat yang 70 murid berdua-dua. Jadi yang rasul-rasul berdua-dua, yang 70 murid berdua-dua. Oke, perhatikan di pasal yang ke-10 tadi, tuaian, pasal 9, tuaian banyak. Lalu masuk ke pasal ke-10, ayat ke-16 kitab Matius, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Lukas pasal ke-10, coba lihat Lukas pasal ke-10. Yesus mengutus 70 murid berdua-dua, ayat kedua. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. 3, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, perhatikan ya, mereka diutus dengan perbekalan pendidikan yang sama oleh Tuhan Yesus. Dua-dua. Lalu dikirim seperti domba di tengah serigala, dikirim seperti anak domba di tengah serigala kepada 70 murid. Lalu nanti Yesus katakan, jangan kau bawa bekal. Yang rasul tidak bawa bekal, lalu yang orang awam tidak bawa bekal. Kau nyatakan shalom. Kepada 70 murid, kau nyatakan shalom. Yang terima shalom sama tidak terima shalom, Tuhan katakan kepada mereka, kapan kau kebaskan debu sama kepada dua kelompok ini. Lalu setelah itu bicara tentang Sodom Gomora kepada dua kelompok ini. Semua arahan Yesus sama kepada mereka, tetapi ada yang Yesus nantikan. Perhatikan, apa yang Yesus nantikan. Yesus sudah bicara tuaian banyak, pekerja sedikit, lalu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, sekarang mereka diutus. Yang rasul diutus ke desa, yang 70 murid diutus ke polis, ke kota. Lalu setelah mereka berangkat, kalau saya jadi Yesus, saya tunggu mereka pulang. Begitu mereka pulang, saya menantikan jawaban dari mereka dan kalimat konklusi dari mereka. Apa yang saya harapkan dari mulut mereka, mereka keluar. Alkitab catat, 70 murid waktu pulang. Wah, mujizat terjadi. Luar biasa, kuasa Tuhan hebat. Setan-setan saja takut. Kalau saya jadi Yesus, saya akan berkata, bukan itu yang aku tunggu. Apa yang Yesus tunggu? Yesus menantikan kalimat, benar apa yang Yesus katakan. Setelah kami ada di lapangan, kami menyaksikan betul tuaian banyak, pekerja sedikit. Tapi heran, mereka sudah dibocorkan satu rahasia, tuaian banyak, pekerja sedikit. Waktu pulang, semua tidak melihat hal ini. Betapa sedihnya hati Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau mereka sudah pulang, mereka berkata, Yesus betul, tuaian begitu banyak. Kami 70 orang begitu sampai, aduh kurang, mestinya 240 nih. Lalu yang rasul pulang, Yesus ternyata benar tuaian terlalu banyak. Kami 12 orang kurang, mestinya 120 orang. Wah, Yesus terhibur sedikit. Amin. Dulu Pak Tong pernah wawancara saya, lalu Pak Tong tanya saya tentang penginjilan. Saya berkata kalimat ini, Pak Tong, dulu Tuhan membawa kami seperti melewati tahap-tahap ini. Waktu dulu kami mungkin ada di parit kecil. Maka karena saya di parit kecil, saya rasa, saya besar. Parit kau kecil. Tidak perlu ada orang lain, saya bisa bersihkan sendiri. Oke? Tetapi ingat,
paret membawa air menuju ke kali. Oh, kali sudah lebih besar. Oh, tapi saya lebih besar. Oke, kalinya masih kecil. Saya bisa kerjakan, kalau kurang saya bawa 2 orang, selesai semua. Ingat, air kali membawa ke sungai. Sampai ke sungai, ada sungai yang besar, ada sungai yang kecil. Di situ kita sadar, 5 orang sudah tidak mampu, saya perlu lebih banyak lagi. Setelah lebih banyak, saya bangga, sungai ini sudah saya taklukkan. Ingat, air sungai mengalir ke laut. Saya berkata ke Pak Tong, sekarang Tuhan membawa semua tim regional sudah ke Samudra Raya. Yaitu apa? Bukan lagi paret, bukan lagi laut, tapi Samudra Raya. Maka pelatihan pengkhotbah awam tidak pernah berhenti, betul nggak? Kalau kita masih di paret, pelatihan pengkhotbah awam tidak perlu kebanyakan pengkhotbah. Tapi kenapa terus rekrut orang? Semua cabang terus rekrut orang. Karena kita sudah ada di Samudra Raya. Kalau di Samudra Raya, saudara lihat, saya tangkap ikan, saya punya kapal cuma segini. Untuk banyak ikan, banyak kapal. Sudah 2000 kapal ada di Samudra Raya. Dari angkasa lihat, masih kayak kotoran kecil-kecil, itu kapal yang bergerak-gerak. Saya butuh lebih banyak lagi. Inilah dunia misi. Dunia misi memerlukan pekerja yang tidak ada batasnya. Samudra Raya ada ikan yang begitu banyak. Maka perlu nelayan yang begitu banyak. Lalu penjala manusia setiap hari muncul begitu banyak. Maka perlu ada pelayan Injil yang semakin banyak. Nah, saudara sekarang ada di mana? Ada di kali, ada di sungai, atau di laut, atau ada di Samudra Raya. Banyak orang yang ikut dia pelayanan, pergi pelayanan. Setelah pulang, jarang saya temukan orang mengatakan, Pak, betul, tuain banyak, pekerja sedikit. Mari kita latih lebih banyak lagi orang. Nanti kita datang, kita gempur lebih luas lagi. Saya baru bawa tim melayani seluruh Bengkulu. Waktu sebelum melayani, saya ke sana. Waktu saya lihat di sana, saya berdoa Tuhan, seluruh provinsi ini saya akan layani. Dulu waktu saya masih penginjil, masih EV, saudara. Saya sudah khotbah KKR di Bengkulu. Setelah lama tidak lagi ke sana, 2015 ada HUT sinode besar di gereja di daerah sana. Lalu mereka undang saya untuk jadi pembicara waktu 2015. Waktu itu saya sudah digerakkan Tuhan. Saya harus layani Bengkulu karena ini semua pendeta, ratusan orang ada di sini. Dan hari itu saya kenal semua mereka. Kalau minta rekomendasi, minta petunjuk sudah gampang karena sudah khotbah di ulang tahun sinode mereka sekaligus buat seminar. Lalu setelah selesai, saya mulai survei, saya urus surat. Waktu itu cuma dapat 3 surat dan saya tidak bisa lagi ngurus surat yang lain karena perjalanan jauh. Lalu saya titip orang untuk urus. Ternyata dia mungkin kesibukan, dia tidak urus. Akhirnya Bengkulu tidak pernah masuk KKR regional dengan pembicara yang sangat banyak. Lalu setelah sekian tahun saya masih di Surabaya. Ada satu jemaat saya berkata, Pak, di STT Aras Tamar di Bengkulu, kalau Bapak ngajar di situ, Bapak bisa enggak? Saya bilang bisa. Ngajar apa? Buat seminar kepada mereka, bisa. Tapi mereka tidak ada ongkos tiket untuk Bapak, tidak ada ongkos hotel, ongkos makan untuk Bapak. Jadi jum aja Pak, jadi irit. Saya bilang tidak, pandemi sudah tidak ada, saya akan ke Bengkulu. Semua biaya tidak usah pikirkan, pokoknya gua akan tiba. Oh gitu ya, wah langsung diatur saudara ya. Akhirnya saya terbang ke Bengkulu, saya isi seminar. Begitu saya tiba, saya semakin yakin Tuhan ingin saya layani Bengkulu. Setelah selesai semua, saya atur hari-hari waktu-waktu berikutnya. Saya bawa berapa orang dari GR Pusat, lalu kita turun untuk keliling ngurus semua surat-surat rekomendasi. Dan akhirnya dapat seluruh provinsi, seluruh rekomendasi kami dapat, lalu saya bawa 30 orang untuk selesaikan satu provinsi. Waktu saya tiba sendiri, saya tahu Tuhan, saya sendiri tidak bisa, ini tuayan begitu banyak. Lalu saya buka trip, yang daftar kira-kira ada 30, dan 30 itulah kita maksimalkan untuk jangkau seluruh Bengkulu, dan saya buat KKR umum, saya datang masuk ke STT,
Dan saya layani seperti cara Yesus keliling rumah ibadat demi rumah ibadat. Dan setelah selesai mereka senangnya minta ampun. Puji Tuhan. Lalu setelah selesai sudah cukup? Tidak. Ini masih satu provinsi. Bengkulu ada di daratan Sumatera. Dekat Bengkulu ada Padang, saudara. Nanti kalau Tuhan pimpin Januari saya akan ke Padang, saudara. Lalu Tuhan kasih tanah Sumatera, ada Bengkulunya, ada Padangnya, ada Jambinya, ada Lubuk Linggaunya, ada Pagar Alamnya. Kota kecil banyak. Lalu ada Lampungnya. Provinsi Bengkulu masih segepok kecil. Kalau seluruh Sumatera sudah ada, masih ada Kalimantan, anak ayam itu loh. Gambarnya kayak anak ayam. Sudah selesai, masih ada terlalu luas, saudara. Tidak habis-habis. Maka pekerja-pekerja Injil makin melayani akan makin habis waktunya. Amin. Habis bukan karena boroskan waktu, tidak, karena terlalu luas. Maka setelah pulang mesti memikirkan, mengatur strategi, membawa lebih banyak lagi, gempur daratan yang lain. Inilah dunia misi yang sejati. Yesus membawa sudah satu kota selesai, tidak, kota-kota sudah selesai, tidak, desa-desa digempur semua, tetapi hati murid tidak mempunyai hati seperti cara Yesus memandang. Dan waktu mereka sudah diutus, mereka pulang, mereka tidak pernah berkata, oh Yesus betul tuain banyak, sekarang kami mau buat persekutuan doa setiap hari Selasa untuk minta Tuhan kirim pekerja. Tidak ada itu, saudara. Kehilangan tema di dalam persekutuan doa, yaitu hilangnya doa minta Tuhan kirim pekerja. Saudara lihat kebaktian doa dari banyak gereja. Isinya banyak yang bagus-bagus, firman Tuhannya banyak bagus-bagus. Tetapi nanti saudara kumpulkan semua, saudara akan menemukan satu dalil umum yang didoakan adalah penyakit. Kami berdoa untuk ibu ini yang tadi malam jatuh naik tangga, sekaligus promosi saudara ya, mengumumkan yang tidak tahu jadi tahu. Terpleset, kepalanya pecah karena suami tabur air sembarangan. Langsung suaminya difitnah. Jadi persuan doa mengumumkan semua masalah orang. Kita coba berdoa untuk satu suami yang sudah lama tidak pulang, tidak tahu masalah apa, tapi Tuhan menyertai. Setelah selesai gosip semua, yang tidak tahu jadi tahu saudara ya. Maka persekutuan doa satu sisi bagus, sisi yang lain jadi warta jemaat. Kita berdoa untuk ibu ini yang sudah 3 hari di rumah sakit, ruang R02, biaya begitu banyak, dia hanya ada uang 17 juta, masih kurang sekian-sekian, anaknya masih di airport. Diumumkan semua warta, posisi anaknya, lalu cucunya, semua diumumkan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Setelah selesai, yang kita nangkap adalah cucunya tinggal di mana, sekarang masih di airport, yang lain semua hilang. Kita hilang pokok doa, minta Tuhan kirim pekerja. Kalaupun ada minta Tuhan kirim pekerja, selalu kita punya konsep, Tuhan ini saya, utuslah mereka. Jadi minta Tuhan kirim pekerja, siapa pekerjanya? Sebelum kau berdoa minta Tuhan kirim pekerja, 12 rasul dikirim dulu, 70 murid dikirim dulu, amin. Karena itulah pekerja. Setelah si pekerja diutus, barulah ada kekuatan untuk minta Tuhan kirim pekerja. Mengapa doa kita hambar? Karena kita sendiri tidak pernah lakukan, saudara. Mari kita berdoa untuk penginjilan KKR regional, sendiri tidak pernah ikut. Maka dia ngomong-ngomong apa, saudara? Kita berdoa untuk mereka yang sudah beli tiket, yang akan berangkat begitu jauh. Tuhan menyertai mereka. Ada yang naik ojek ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Dia nggak pernah bayangkan lembah sama gunung itu seperti apa. Karena sendiri tidak ikut. Maka sebelum minta Tuhan kirim pekerja, Yesus utus mereka. Karena mereka lah pekerja. Setelah mereka terjun dan melihat, barulah ada kekuatan untuk minta Tuhan kirim pekerja. Tapi waktu mereka pergi, mereka gagal. Maka tidak pernah mereka minta pekerja yang lain. Dan Yesus sabar menantikan mereka, lalu bina mereka lagi, lalu didik mereka lagi. Mari kita kembali ke kitab Matius tadi. Nah, perhatikan, Yesus membocorkan ada tema yang sangat penting, yaitu mengenai destinasi secara umum. Jangan kau ke Samaria, tapi kau ke Israel. Destinasi khusus kepada rasul, desa-desa yang tadi kita sudah singgung. Nah, sekarang kita akan masuk untuk melihat di pasal ke-10 Injil Matius, kenapa Samaria kok tidak masuk.
Yesus mau membukakan pikiran mereka, lalu merubah konsep berpikir mereka, karena orang Yahudi sudah punya konsep yang terhilang itu orang di luar Yahudi. Yesus mau rubah yang hilang justru di dalam Yahudi. Oke, yang di dalam Yahudi tidak terhilang, pikiranmu terlalu sempit, kau tidak tahu, sekarang Yesus mau bukakan kepada mereka, maka mereka diutus untuk menyaksikan yang terhilang ada di Israel. Sekarang kesulitan kita adalah kita lolos yang terhilang ada di dalam gereja. Kita selalu berpikir yang terhilang yang di luar gereja. Yang di dalam gereja yang terhilang, ini yang jauh lebih sulit untuk ditangani. Karena dia tidak rasa dia terhilang. Betul nggak? Anak terhilang sudah ke tempat makanan babi. Oh jelas terhilang dia. Tapi yang tidak terhilang, yang sulung ada di rumah. Ini yang paling sulit. Karena dia tidak rasa, aku nggak pergi. Aku nggak memboroskan harta dari ayah. Aku baik-baik, aku tidak pergi ke makanan babi. Aku taat ada di rumah. Dia di rumah, maka dia anggap dia tidak hilang. Kesulitan diam kekristenan adalah tidak menemukan yang hilang. Itu banyak di dalam gereja. Yesus mengutus mereka, kau harus fokus ke Israel. Karena nanti ada jatahnya kalian akan ke Samaria. Tapi bukan sekarang, saudara. Yesus yang memulai semua ladang-ladang yang susah. Yesus keliling menakjubkan orang-orang, keliling kota-kota. Yesus sudah sampai ke Tirus, ke Sidon. Ini daerah kafir. Yesus sudah jadi contoh pergi ke Dekapolis. Kaki Yesus sudah menjelajah ke seluruh Yahudi-Yahudi. Dan yang setengah Yahudi sudah sampai ke Samaria. Dia seberang ke Dekapolis, dia pergi ke Tirus, dia pergi ke Sidon. Itu daerah kafir. Tapi Yesus tidak boleh jalan lagi sampai ke Roma. Nanti dia ada di Roma, padahal harus mati di hari Paskah. Yesus harus balik. Dia harus balik, tidak boleh pergi jauh. Tetapi titik-titik yang Yesus keliling, itu sudah mewakili Yahudi, setengah Yahudi, lalu daerah kafir. Dan Yerusalem tempat yang sulit, Yesus masuk dulu. Nanti Samaria tempat yang sulit, Yesus masuk dulu di Yohanes pasal yang keempat. Semua tempat-tempat sulit, Yesus masuk dulu. Nanti setelah itu, barulah yang lain-lain ikut menyusul. Waktu hari Pentakosta, Yerusalem dengar Injil. Tapi sebelum itu Yesus sudah kabarkan Injil di situ. Lalu nanti pergi ke Samaria. Samaria ada Filipus. Sebelum Samaria ke Filipus, Yesus sudah pergi ke Samaria. Nanti Injil akan menyebar sampai ke dunia kafir. Yesus sudah ke Tirus, daerah kafir. Yesus sudah ke Sidon, itu daerah kafir. Jadi Yesus sudah menjadi contoh pionir untuk menjelajah ke titik yang sangat jauh. Tetapi nanti ke kota-kota yang lebih jauh diserahkan kepada utusan-utusan Injil yang lain seperti Paulus. Oke? Nah, perhatikan di sini, jangan kau ke Samaria karena belum saatnya kau sanggup ke sana. Karena kalau kau ke sana akan terjadi konflik yang sangat besar karena banyak konsep yang kau belum bisa dibenahi. Maka pelan-pelan. Maka sampai ke Kisah Rasul, nanti Tuhan membenahi konsep haram. Tuhan, makanan ini aku tidak pernah sentuh sejak masa mudaku. Kalau kau tidak makan, kau tidak mungkin bergaul sama orang yang makan. Kalau kau tidak bergaul, mana mungkin kau tinggal bersama dengan orang yang makan. Ini najisnya kamu membuat penginjilan menjadi terhambat. Kau tidak makan, tidak mungkin kau bertemu sama mereka yang makan. Kau tidak bertemu mereka, tidak mungkin kau tidur di rumahnya mereka. Maka diam Kisah Rasul, tema ini dibereskan. Dan akhirnya setelah dibereskan, Injil akan leluasa masuk ke semua tempat-tempat daerah kafir. Paulus akan masuk, dia tinggal di daerah-daerah kafir dengan tidak ada rasa semacam bersalah kepada hati nurani. Mengapa aku tinggal dengan orang-orang berdosa yang lain? Harus dibereskan. Dan pemberesan ini menunggu sampai zaman Kisah Rasul. Di zaman Tuhan Yesus, Yesus begitu capek. Kenapa? Membereskan semua rasul-rasul dan 70 murid. Sudah bereskan sampai detik akhir waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Aduh, kalau saja Yesus kecewa, saudara, sudah didik setengah mati dengan kesabaran, masih menyangkal. Aku tidak pernah kenal orang itu.
Waduh, oke lah, sekarang saya masih tahan ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus masih tahan. Sekarang setelah bangkit. Waktu setelah bangkit, yang mengecewakan saya, 70 murid, ada 2 anggotanya kembali ke Emmaus. 2 orang kembali ke Emmaus diperkirakan anggota 70 murid. Karena dia bisa kembali lalu terobos ke kumpulan para rasul. Tidak mungkin orang lain bisa masuk kecuali orang 70 murid. Dan 70 murid waktu Yesus sudah bangkit, sudah dengar kesaksian dari perempuan, malam mereka ketawa, saudara. Padahal itu loh pagi-pagi buta, ada orang pergi, katanya sudah bangkit, nggak percaya. Pulang mereka. Aduh kalau saya jadi Tuhan Yesus, aduh. Waktu ditangkap ada Petrus yang menyangkal. Waktu sudah bangkit hari pertama, aduh ketemu lagi, ini nanti ada orang Emmaus yang malamnya dia pulang, aduh sakit hati saudara. Alkitab catat 8 hari kemudian ada Thomas. Saya tidak akan percaya kalau aku belum cucu-cucu saudara. Misi sulit berjalan kalau konsep tentang Kristusnya masih belum beres. Oh, rasul sudah diutus? Ya, itu 1 kali. 70 murid sudah? Ya, 1 kali. Kenapa banyak utusan misi hanya berhenti? Karena kemungkinan ada salah satu penyebab, karena kurang mengerti doktrin kristologi yang mendalam. Maka kita perhatikan Yesus sabar mendidik mereka sampai akhirnya kalau Petrus sendiri tidak yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mana mungkin dia pergi kabarkan saudara. Kalau Thomas tidak pernah yakin Yesus bangkit, tidak mungkin dia khotbah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau 2 orang Emmaus tidak yakin bahwa Yesus yang mati adalah sama dengan Yesus yang bangkit, tidak mungkin mereka pergi berdua pergi penginjilan saudara. Maka Injil akan terhenti karena orang-orang penginjil-penginjil ini yang sudah diutus tetapi belum tercelik tentang semua tema kristologi yang mendalam. Akhirnya nanti satu persatu setelah dicelik, mereka pergi dan Injil masuk sampai ke segala pelosok dengan tidak ada lagi hambatan apapun. Amin. Sekarang kalau kita lihat banyak jemaat atau banyak utusan Injil hanya mandek. Karena mungkin di dalam hati mereka ada yang mereka ragukan. Mereka bisa ragukan apa? Benar tidak Tuhan mengutus saya? Masa sih Tuhan yang hidup masih bekerja sampai hari ini? Meragukan kuasa Tuhan. Betulkah Tuhan menyertai? Jangan-jangan saya pergi, saya mati di situ. Betulkah? Jangan-jangan diambisi. Terus pikir betulkah? Akhirnya tidak pergi-pergi. Mereka kenapa tidak dapat sharing dari Tuhan? Karena tidak bergaul dengan Tuhan. Perhatikan Tuhan akan melakukan sesuatu, tetapi Tuhan akan share kepada hamba-hambanya. Tuhan share kepada hamba-hambanya. Wah, kalimat ini saya sangat senang saudara. Maka perhatikan kita yang ada di gereja Reform. Gereja Reform dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah habis-habis acaranya. Saya heran saudara. Saya masuk gereja Reform sejak tahun 90. Sejak tahun 90 hanya menjadi peserta dan dengar. Di situ saja sudah banyak acara diumumkan. Dan sampai hari ini lebih banyak lagi. Dulu nggak ada konser hall, dulu tidak ada yang lain-lain kecuali speak. Maka kegiatan speak. Dulu tidak ada KKR regional, sekarang ada KKR regional. Dulu tidak ada STT karena tahun 90, sekarang kegiatan banyaknya luar biasa dan tidak habis-habis. Lalu lihat kondisi Pak Tong semakin hari semakin tua. Tapi kegiatan dia tidak kendor. Saudara. Wah ini betul-betul jiwa atlet. Jiwa atlet dia akan forsil semua tenaga untuk lintasan terakhir. Jikalau saya pelari maraton, saya sudah lari dengan kencang, lingkaran pertama, kedua, lalu sekarang ada yang juri angkat bendera. Itu mengidentifikasi bahwa inilah putaran terakhir. Saya sudah capek, sudah 20 keliling lingkaran. Dan begitu bendera diangkat, sisa 1 keliling. Apakah saya berhenti? Langsung jalan santai, kipas-kipas, sisa 1. Capek gue lari, sekarang sisa 1. Saya nikmati angin sepoi-sepoi gitu. Begitu dia tahu sisa 1, dia akan lari sekuat-kuatnya. Sampai ada yang sudah lari, ketemu garis finish, langsung jatuh dia. Karena seluruh energi dia forsil untuk finish. Nah ini jiwa atlet saudara. Ini jiwa yang kita harus miliki di dalam dunia misi.
Jikalau kita tahu ajalku sudah dekat, sudah lingkaran terakhir, kita forsir tidak. Jikalau kita tahu Yesus sudah akan segera tiba, sisa 2 hari misalnya, kita forsir tidak, larinya kita. Kenapa dunia misi selalu lambat bergerak? Karena tidak terima sharing dari Tuhan. Kenapa dunia misi terus terlambat? Karena tidak ngerti sudah lintasan terakhir. Pak Tong dari dulu saya dengar satu kalimat yang terus dia ulang. Mungkin ini hari terakhir dan saya akan mati. Dari dulu dia berkata akan mati, tapi tidak mati-mati saudara. Bukan berarti kita harapkan dia mati. Nah itulah yang mendorong dia pelayanan tidak habis-habis energinya. Hari ini mungkin terakhir saya bersama dengan kalian. Nanti speak, mungkin ini speak terakhir. Nanti muncul lagi ada tema speak saudara ya. Ini Natal, saya ada di kota ini. Mungkin ini terakhir, tahun depan belum tentu. Keluar lagi daftar kota saudara ya. Dari dulu saya dengar dari tahun 90 sebentar, mungkin saya akan mati. Mungkin saya akan mati. Saudara jangan tidur-tidur dulu, mungkin saya akan mati. Mati betulan saudara ya. Dan karena dia tahu dia mungkin akan mati, ini terakhir. Maka selalu dia forsir habis-habisan. Dan sampai hari ini, apa yang dia sudah kerjakan, sungguh-sungguh ajaib. Nah ini jiwa misi saudara. Jiwa misi selalu tahu penghakiman Tuhan akan tiba. Kalau penghakiman Tuhan tiba ini ngeri, mesti cepat. Terus katakan, meskipun kita tahu masih panjang, Batra masih dibangun, masih panjang, tapi pemberita kebenaran, dipuji bukan pembuat Batra yang hebat itu. Dipuji sebagai pemberita kebenaran. Henok diangkat Tuhan ke sorga. Dia pemberita apa yang Tuhan share kepada dia. Lalu sampai ke perjanjian baru, Stefanus, Filipus, 7 orang yang terbaik yang terpilih. Stefanus di urutan pertama, Filipus ditaruh di urutan kedua. 2 orang ini penginjil terbaik. Stefanus mati bukan karena layani janda. Tugas dia layani janda, tapi tidak ada prestasi layani janda yang dibanggakan di Alkitab. Yang dibanggakan adalah dia mati demi Injil. Dan Filipus disebut dia kisah Rasul, pemberita Injil. Padahal tugasnya layani janda-janda. Jadi mata Tuhan tertuju kepada hamba-hambanya. Mata Tuhan tertuju kepada pemberita-pemberita kebenaran. Dan isi hati Tuhan, Tuhan taruh di dalam hati hamba-hambanya. Maka hamba-hambanya mengetahui, jikalau penghakiman Tuhan tiba akan mengerikan. Tapi ada kasih Tuhan yang menyelamatkan. Itulah kekuatan yang mendorong misi bergerak. Jikalau salah satu, maka tidak sempurna. Karena Tuhan menghakimi. Lihat, zaman saya kecil dikasih takut-takut. Orang ke neraka, tahu enggak? Disetrika badannya. Lewat dari setrika ini gosong, tumbuh lagi kulit baru. Setrika lagi, tumbuh lagi. Dan selama-lamanya disetrika. Waktu saya kecil saya lihat fotonya ngeri juga ya. Yang suka nipu, lidah digunakan sembarangan. Ditarik lidahnya, gunting, ceret, putus. Tumbuh lagi, gunting lagi. Selama-lamanya tarik, gunting, tarik, gunting, tarik. Kayak Ciconghuan saudara ya. Wah sengsara hidup di sana. Lalu yang jahat-jahat dikerjain habis-habisan. Disuruh berenang di kolam renang. Tapi semua kotoran manusia. Itu dari kecil. Saya dikasih lihat gambaran itu. Kalau gitu cepat terima Yesus. Jadi menakut-nakutin orang, akhirnya orang terima Tuhan Yesus. Ini juga salah saudara. Jadi ada prinsip adil, ada prinsip kasih. Yesus share kepada mereka tuaian banyak. Berarti akan ada penyabitan dan akan ada pemisahan. Poin yang terakhir, tuaian banyak ini bicara pemisahan. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, di masa Yesus sudah mau akhir hidupnya, Yesus membicarakan tentang akhir zaman. Di tema akhir zaman itulah Yesus membicarakan akan ada pemisahan. Yesus pernah bicara akan ada pemisahan lalang sama gandum. Kapan terjadi pemisahan? Tunggu sampai akhir. Semua sudah tumbuh besar, lalu sudah berbulir, maka yang gandum akan terlihat dia gandum. Saat sudah berbulir, maka lalang langsung dipisahkan. Ada 2 orang berjalan, tiba-tiba satu hilang karena dipisahkan. Lalu
di akhir zaman Yesus cerita tentang Nabi Nuh. Kenapa cerita Nabi Nuh? Karena ada yang akan dipisahkan. Waktu Nuh berkhotbah, ayo percaya Tuhan ya, oke. Mungkin mereka bilang oke untuk menyenangkan si Nuh. Kelihatan mereka sudah kelihatan, percaya. Tapi Tuhan akan membongkar semua kepercayaan palsu di akhir. Yaitu saat hujan turun, yang di dalam pintu, yang masuk ke dalam, yang selamat. Yang di luar pintu, semua dipisahkan, lalu ditenggelamkan. Jadi saat kedatangan Tuhan ini sangat ngeri, karena ada pemisahan. Pemisahan dilakukan kepada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Sama-sama punya talenta, sama-sama dihargai, dikasih kepercayaan. Tapi di akhir nanti Tuhan akan potong yang 1 talenta. Ini ngeri saudara. Kengerian seperti ini diam tema tuayan. Lalu pada saat nanti mempelai yang menikah, ada pengiring mempelai wanita, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama berkostum yang bagus, sama-sama mereka melayani mempelai wanita, mendandani mempelai wanita. Mereka ada di dalam rumah mendandani, lalu sekarang mereka ada di luar rumah menantikan mempelai laki-laki datang. Dari wajah tidak terlihat mana yang bijak, mana yang bodoh. Sampai akhirnya waktu mempelai laki-laki tiba, ada 5 yang bodoh yang tidak siapkan cadangan minyak. Langsung dipisahkan, kau di luar pintu, yang 5 kau di dalam pintu. Saat itu tidak ada ampun lagi, saudara. Maka kengerian seperti ini, waktu Tuhan share kepada hamba-hambanya, desakan penginjilan muncul. Lalu kasih Tuhan yang besar, ini desakan Injil langsung muncul. Jadi 2 poin ini kita mohon Tuhan kasih ke kita, amin. Amin. Kalau 2 poin ini tidak ada, Tuhan kasih. Nanti Alkitab catat, seluruh lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ngapain gua capek-capek naik sepeda motor, jatuh, kepala pecah. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi. Tuhan akan menghabisi, Tuhan kejam. Ngapain saya bicara kasih Tuhan? Tuhan kok kejam begini. Nah, kita salah sangka. Penghakiman akan terjadi, kengerian pemisahan akan terjadi. Tapi ada kasih Tuhan yang menyelamatkan. Dan itulah yang mendorong dunia misi bergerak. Waktu kita khotbah, kita bicara percaya Yesus kau selamat, penyelamatan. Di luar Kristus kau tidak selamat. Ini penghakiman dan kasih menjadi hakikat untuk Injil dikabarkan. Harap apa yang kita dengar hari ini menguatkan setiap kita untuk kita koreksi semua yang salah, cara mata memandang yang salah. Saudara-saudara ikut berapa kota, setelah pulang apa kesimpulannya? Makanan di sana enak, objek wisata sana kurang bagus. Saudara punya daftar memori makanan enak dan tidak enak. Punya daftar memori di sini tinggalnya tidak enak, di sana tidurnya enak. Itu salah, saudara. Harap saudara mikirkan kembali. Sudahkah kita melihat tuaian banyak, tapi pekerja sedikit? Kalau sudah lihat, sudahkah kita berdoa, Tuhan butuh banyak pekerja. Kalau 1000 orang berdoa dan 1000 orang jadi pekerja, jadi sudah ada 1000 plus nanti jawaban doa. Kalau Tuhan jawab 500, sudah 1000 plus 500. Amin. Kesulitan di dalam doa penginjilan, semua yang 1000 berdoa, tapi tidak mau jadi pekerjanya. Sayang. Kalau 1000 orang berdoa, sudah 1000 pekerja, saudara. Tinggal tunggu jawaban Tuhan. Kalau Tuhan kasih 500, puji Tuhan, tambah 500. Kalau 1500 berdoa, 1500 bekerja. Wah, pelayan Tuhan akan berkembang pesatnya luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin semua gereja-gereja Tuhan di dalam pekabaran Injil. Tetapi seringkali setelah lewat sekian lama, orang-orang mulai tertidur dan manusia mulai kehilangan arah. Kami berdoa Tuhan kembalikanlah anak-anak Tuhan di dalam pengertian yang benar tentang dunia misi. Sehingga kami yang bergerak di dalam dunia misi, kami melakukan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami bersyukur jikalau Tuhan share kepada hamba-hambanya
Tuhan share apa yang Tuhan mau kerjakan, sehingga gerakan misi mulai bergerak, dan gerakan misi terus akan bergerak dan disertai oleh Tuhan. Tuhan berkati Pak Tong, Tuhan berkati semua pendeta-pendeta, berkati semua majelis hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang awam yang Tuhan bangkitkan untuk menyampaikan berita Injil. Tuhan penuhi mereka dengan kuasa Tuhan. Tuhan buka mata rohani mereka untuk melihat kekurangan para pekerja, sehingga pekerja-pekerja yang belum aktif akhirnya akan diaktifkan dan Injil akan tersebar lebih luas lagi. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.